Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita, di antaranya berupa kesehatan dan kekuatan, dan teristimewa dengan nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di masjid kita ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan hidayah iman kepada kita, maka niscaya kita tidak akan hadir di masjid kita ini. Meskipun kita sehat, kita kuat, kalau tidak ada benih-benih iman di dalam hati kita, maka kita tidak akan hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kita diberikan hidayah iman. Itulah nikmat yang tertinggi. Kemudian kita diberikan nikmat Islam, sehingga kita bisa hidup dengan tenang, tenteram, dan damai. Saya beri judul khutbah kita pada kesempatan ini, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dalam sebuah hadis dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata, qultu khalfan nabiyyah sallallahu alaihi wasallam li yauman. Pada suatu hari, kata Abdullah bin Abbas, saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, ya gulam, wahai anak kecil, ini a'uallimuka kalimatu, aku akan mengajar kamu suatu kalimat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, saya akan mengajarimu satu kalimat. Ihfasillah yahfasuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Selanjutnya Rasulullah bersabda, ihfasillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Issa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa isas ta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, jangan kepada yang lain-lainnya. Jadi nasihat Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas, ya, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, jangan meminta kepada makhluknya, ya. Jangan meminta kepada sesuatu yang dianggap keramat, ya. Jangan meminta kepada penjaga laut, penjaga sungai. Jangan meminta kepada orang yang sudah meninggal di dalam kubur dan sebagainya, dan sebagainya. Seandainya manusia berkumpul semuanya untuk
memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu, maka sesuatu yang bermanfaat itu tidak akan kamu dapatkan kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jika mereka manusia berkumpul semuanya untuk memberikan mudarat atau kejahatan kepada kamu, maka kejahatan itu, keburukan itu tidak akan menimpa kepadamu kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ihfasillah yahfasillah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Bukankah sebaliknya Allah yang menjaga kita? Maknanya adalah jagalah agama Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-Hajj, "May yansurullaha yansurkum." Siapa yang menolong Allah? Maksudnya siapa yang menjaga agama Allah, maka Allah pasti menjaganya. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukanmu, kehidupanmu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga agamanya, ya, menolong agamanya. Maka sesungguhnya kalau kita melaksanakan ajaran agama kita dengan baik, sholat kita misalnya, as-salatu waqtiha, salat di awal waktu, maka ada nasihat mengatakan jagalah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu, Allah akan memperbaiki keadaan. Ini sejalan semua dengan yahfasillahu yahfatuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi kita menjaga, melaksanakan agama kita dengan baik-baiknya, dan semua rukun-rukun Islam yang sejauh kemampuan kita laksanakan, ya. Kita jaga masjidnya Allah, kita jaga masjid kita ini, kita ramaikan, kita suburkan, kita makmurkan masjid ini, termasuk kita menjaga Allah, menjaga Baitullah, rumah Allah, ya. Kita menjaga makhluk-makhluk Allah yang lain, jaga lingkungan kita, ya. Jangan merusak, ya. Wala tabghil fasada fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi akibat daripada perbuatan tangan-tangan manusia, akibat dari kejahatan yang dibuat oleh manusia. Ya fasillah, jagalah Allah, jaga perintah-perintah dan larangannya. Kita menjaga Allah, kita menjaga perintah-perintahnya, kita melaksanakan, mentaati segala perintahnya. Kita menjaga, menjauhi segala larangannya. Ya fasillah, jagalah Allah, jaga halal haram. Kita jaga makanan kita, harta kita dari hal-hal yang haram, bahkan dari yang syubhat. Kita jaga, ya. Ingat bahwa nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita, tubuh fisik kita, ilmu kita, semuanya akan ditanya. Tapi khusus harta akan diberikan 2 pertanyaan, ya. Dari mana kamu peroleh dan kemana engkau manfaatkan? Jika kita telah menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita.
Jika kita menjaga agama Allah, Allah akan menjaga kita. Ya, bukan saja kita dijaga, keluarga kita, seluruh harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga keturunan kita. Para tafsir menyebutkan orang-orang yang saleh yang memelihara agama pada dirinya akan dijaga keturunannya sampai 7 turunan. Ada orang yang memiliki kemampuan, kaya raya, ada punya harta, punya jabatan, punya kekuasaan, dia menjaga dirinya sendiri. Dia mampu menyediakan segala fasilitas untuk menjaga dirinya, untuk menyelamatkan dirinya. Ya, dia membangun rumah mewah bertingkat, kemudian dia menyewa bodyguard, beberapa bodyguard menjaga rumahnya. Dia punya mobil mungkin anti peluru, ya, di samping bodyguard yang mengawasi kemana-mana. Allah hanya menggoyang bumi 1 detik. 1 detik saja Allah menggoyang bumi, terjadi gempa, semuanya sekejap akan hilang. Kalau mereka orang-orang yang kuat, itu punya harta miliaran, triliunan, mengandalkan kemampuannya, maka kita punya Allah. Allah punya kekuatan, Allah punya tentara, malaikat, jin, bumi ini. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.